Teror hantu kecelakaan terhadap satu keluarga di daerah Tangerang. Cerita horor ini menceritakan seorang pemuda bernama Najah di tahun 2017, tepatnya di daerah Tangerang. Di mana cerita horor ini menceritakan rumah Najah yang menjadi saksi bisu kecelakaan dan harus mendapatkan teror dari sosok hantu bekas kecelakaan tersebut. Rumah Najah berada di tepi jalan. Rumahnya berbentuk seperti ruko dengan 2 lantai, yang mana lantai pertama sebagai jualan kelontong dan lantai kedua terdiri dari beberapa kamar. Di mana pada tahun 2017 tersebut, seketika ibunya telah menjaga warung. Ibunya mendengar suara tabrakan yang sangat keras dari tepi jalan. Lantas, ibu pun penasaran dan dicek apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata memang telah terjadi kecelakaan antara seorang pengendara motor dan mobil. Akibat kecelakaan tersebut, 2 pengendara motor yang merupakan suami istri meninggal di tempat. Kecelakaan tersebut tepat berada di depan ruko dari Najah, di mana perlu beberapa jam untuk membersihkan TKP dari sisa-sisa kecelakaan. Namun, setelah 2 hari kemudian, rumah dari Najah tersebut mengalami perubahan. Hawa yang ada di rumah Najah seperti terasa panas dan pengap. Di mana sebelumnya hawa di rumah tersebut seperti biasa dan normal. Namun, Najah pun tetap berpositif thinking dan tidak mengaitkan hal tersebut terhadap kecelakaan yang terjadi beberapa waktu lalu. Di malam kedua sekitar pukul 8 malam, ketika Najah berada di kamarnya, dirinya mencium bau amis yang sangat pekat. Dan ternyata bau amis tersebut berasal dari bau darah yang mana pernah terjadi kecelakaan sebelumnya di depan ruko Najah. Karena kamar Najah tersebut berada di lantai 2 sekaligus di balkon yang langsung berhadapan dengan jalan, Najah langsung membuka gorden jendelanya untuk melihat ke arah jalan tempat kejadian kecelakaan yang lalu. Di mana pada malam tersebut jalan masih cukup ramai. Namun, Najah melihat ada 2 sosok misterius, yakni berwujud perempuan dan laki-laki yang sedang ingin menyeberang. Hal tersebut membuat Najah semakin penasaran hingga dirinya memperhatikan kedua sosok tersebut. Namun, anehnya ketika jalanan sudah cukup sepi, kedua sosok tersebut tidak jadi untuk menyeberang, hanya terdiam sambil berdiri di sisi jalan. Namun, hal tersebut tidak dipikirkan oleh Najah
hingga akhirnya dia memilih untuk tidur. Hingga pada akhirnya di tengah malam dirinya terbangun karena mendengar suara yang sangat kuat dari kamar bapaknya. Ternyata bapaknya Najah tersebut teriak. Hal tersebut membuat Najah segera untuk menghampiri kamar orang tuanya. Ketika sampai di kamar orang tuanya, Najah melihat orang tua bapaknya yang sangat pucat dan berkeringat saking paniknya akan sesuatu. Namun ketika Najah mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi, bapaknya justru menjawab, "Tidak ada yang terjadi apa-apa," dan menyuruh Najah agar segera tidur dan balik ke kamarnya. Hal tersebut dituruti oleh Najah hingga dirinya balik ke kamar dan tidur. Dan keesokan paginya, bapaknya pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di malam hari tersebut. Jadi, ketika pada malam hari tersebut, bapak Najah ingin ke toilet buang air kecil. Kemudian, di saat bapaknya membuka tutup kloset, duduk tiba-tiba muncul sosok kepala laki-laki yang melihat kepada bapaknya Najah sambil tertawa. Ketika bapak Najah langsung panik dan teriak hingga dirinya lari ke kamarnya. Namun, kejadian janggal tersebut tidak berhenti di situ saja. Keesokan harinya, ketika bapaknya Najah pulang kerja sekitar pukul 9 malam, ia berada di rumah saat ingin menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Bapaknya Najah kembali melihat sosok laki-laki yang persis sama di toilet sedang menunggu dia di ujung tangga. Sosok tersebut berjalan ke kamar Najah hingga akhirnya sang bapak mengajar sosok tersebut, namun dirinya tidak mendapatkan apa-apa karena sosok tersebut tiba-tiba hilang. Tapi untungnya kejadian janggal tersebut berhenti di hari itu saja, hingga akhirnya ke depannya kejadian kejanggal dan penampakan dari sosok laki-laki tersebut tidak muncul lagi mengganggu keluarga Najah. Tapi untungnya kejadian janggal tersebut berhenti di hari itu saja, hingga hari-hari ke depannya kejadian janggal dan penampakan dari sosok laki-laki tersebut tidak muncul lagi mengganggu keluarga Najah.